Oke. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga yang kami puji, yang kami muliakan, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini saatnya Tuhan, di minggu kedua tanggal 12 Juli 2020, kembali Tuhan kami dari Jemaat Gidi Eroi Bandar Lampung mau mendengarkan firman-Mu. Dan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing, Tuhan Yesus Kristus memberkati dan Tuhan Yesus memberi kekuatan memahami firman ini supaya kami semua merasa diberkati dan dikuatkan lewat firman-Mu Tuhan. Hamba sebagai manusia biasa, Tuhan perlengkapi dengan otoritas dari Kau Tuhan. Kami tolak segala kuasa roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sebagai Gembala Gidi Eroi mengucapkan terima kasih kepada semua atas tanggapan atau respon dari pertanyaan saya beberapa yang lalu lewat WA, yaitu apakah kita akan mulai ibadah di gereja. Memang saya melihat lebih banyak jemaat mengatakan, iya Pak, mari kita mulai ibadah di gereja kembali minggu kedua nanti, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Memang ada juga jemaat kurang setuju. Namun Bapak Ibu, gini, setelah saya melihat gereja-gereja yang sudah mulai ibadah di ibadah gereja masing-masing, tetap mereka mengikuti protokol kesehatan, terutama anak-anak nggak boleh dibawa dan umur lansia tidak bisa ikut, tidak boleh hadir. Sementara saya melihat keadaan Gidi Eroi Bandar Lampung, setiap jemaat pasti punya anak, ya, anak kecil. Nah, ada juga lansia. Lalu kalau anak-anak tidak dibawa seperti anak saya, seperti yang lain tidak ikut, lalu bagaimana, siapa jaga di rumah? Nah, ini pertimbangan saya Bapak Ibu. Maka saya putuskan, udah kita undur saja sampai akhir bulan ini. Nanti kita melihat, kita doakan, kita imani awal Agustus 2020 kita bisa ibadah di gereja. Itu sebabnya saudaraku. Baik. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu melihat ada orang percaya bermasalah, punya problem, dan diskusi atau share kepada orang yang bukan seiman atau orang di luar Tuhan? Atau mungkin Bapak Ibu pernah ada masalah atau punya pergumulan atau punya problem, baik problem ekonomi, problem rumah tangga, lalu bertanya kepada orang-orang di luar Kristus Yesus, bagaimana seharusnya? Yuk kita belajar firman Tuhan pada hari ini saudaraku, dari 1 Korintus pasal ke-6. 1 Korintus pasal ke-6 ayat pertama hingga ayat 11. 1 Korintus pasal ke-6 ayat pertama hingga ayat 11. Saya baca ayatnya. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apa lagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat,
Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tidakkah kamu telah memberi dirimu disucikan? Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Haleluya. Amin. Saya memberi tema ini, saudaraku, adalah mencari keadilan. Ya, kepada siapa kita mencari keadilan? Apakah kepada para ahli hukum? Apa kepada para polisi? Atau kepada orang-orang pintar? Ada orang-orang pejabat? Saudara terkasih, begini inti pembahasan yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11 begini. Jikalau ditemukan dalam gereja ada konflik, ada masalah sesama jemaat, ya, lalu kepada siapa mengadu? Kepada siapa melapor? Itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam jemaat di Korintus, saudaraku terkasih. Memang kita perhatikan gereja-gereja, ya, pasti ada kadang-kadang yang bermasalah antara jemaat dengan jemaat lain, antara jemaat dengan orang di luar gereja. Lalu kepada siapa mereka mencari keadilan, saudaraku? Nah, saudaraku terkasih dalam Yesus, puji Tuhan, kita Gideon Roy belum pernah ada konflik di dalam jemaat kita, belum pernah. Nah, saudaraku terkasih, jadi kepada siapa kita mencari keadilan? Menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 11. Mari kita perhatikan, ya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Orang-orang yang tidak benar dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu adikon. Adikon, lalu kalau saya lagi dalam terjemahan beberapa bahasa daerah, orang-orang yang tidak benar itu dalam Alkitab bahasa Batak itu dikatakan sipargeduk. Sipargeduk itu dalam bahasa Indonesia orang-orang pembual, orang-orang pembohong, orang-orang penipu. Jadi maksud Paulus ini, apakah ada seorang di antara kamu? Apa ada orang di antara kamu? Apa ada jemaat yang berselisih dengan orang lain? Mencari keadilan, berani mencari keadilan pada orang-orang pembohong, orang-orang pendusta, orang-orang penipu. Loh, kita ini anak Tuhan, minta keadilan kepada orang pembohong, orang-orang penipu. Kurang lebih begitu maksudnya firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus, ya. Dan bukan pada orang-orang kudus. Jadi maksud firman Tuhan,
kepada siapa kita mencari keadilan? Jangan kita mencari keadilan, saudaraku, kepada orang-orang pembual, orang-orang pembohong, orang-orang penipu. Tetapi kita harus mencari keadilan kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Dalam Efesus 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus itu adalah jemaat. Orang-orang kudus adalah kita orang percaya, saudara dan saya, kita adalah orang-orang kudus. Amin. Jadi maksud iman Tuhan, jadi kalau ada masalah ditemukan dalam gereja, ditemukan dalam jemaat, jangan kita mencari keadilan kepada orang-orang pembohong, kepada orang-orang penipu, kepada orang-orang yang di luar Tuhan, atau mereka yang belum dewasa secara iman, ya. Tetapi kita harus mencari keadilan kepada mereka orang-orang kudus, ya. Atau di gereja itu ada orang-orang yang dituakan atau yang dipercayai. Nah itu saudaraku, ya. Dalam Wahyu juga dikatakan, Wahyu 24. Siapa kita nih? Sebelum Wahyu 20, saya ulang, saya teruskan kembali ayat 2. Ya. Nih, atau tidak tahukah kamu, ya, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Wow. Jadi kita, saudaraku, orang-orang kudus, umat pilihan Allah, kita yang telah dikuduskannya, akan ikut menghakimi dunia. Kapan ini? Nanti pada masa kerajaan 1000 tahun. Setelah Yesus kembali turun ke dunia ini, lalu kita juga ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, ya. Dikatakan orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi saudaraku, kemana kita mencari keadilan? Jawaban pertama, kita mencari keadilan kepada orang-orang kudus. Karena menurut firman Tuhan adalah orang-orang kudus atau umat pilihan Tuhan, orang yang telah benarkan adalah yang mereka nantinya memiliki kapasitas yang luar biasa, yaitu ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi saudaraku, tidak tepat saudara pergi kepada orang pintar, katanya seorang pintar. Tapi saya katakan tidak ada orang pintar. Orang pintar itu hanya anak Tuhan. Sebenarnya mereka bukan orang pintar. Dan saya sudah pernah pelajari tentang hal-hal penyembuhan atau orang-orang yang bisa mengobati, ya, yang menggunakan kekebalan, menggunakan ilmu gaib. Sebenarnya mereka bukan orang pintar, saudaraku. Jadi ketika ada orang berobat atau meminta petunjuk kepada mereka, dari jauh dia sudah baca dalam roh siapa yang datang ini, siapa namanya, di mana tinggalnya, apa pekerjaannya. Ketika dia baca dalam roh karena yang datang ini imannya lemah, bisa terbaca. Tapi puji Tuhan, kalau kita kuat imannya, kita tidak bisa dibaca. Ingat saudaraku, kalau iman kita kuat, tidak bisa orang yang punya kekebalan batin, yang punya ilmu gaib bisa membaca roh kita. Luar biasa saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh. Tapi mereka yang lemah imannya bisa dibaca. Siapa namanya, dari mana asalnya, apa pekerjaannya. Nah ketika sampai di rumah, sampai tempat tujuan, ketemu si orang pintar, dia bilang, Bapak nama anu kan, Bapak tinggal di sini kan. Sampai-sampai yang datang itu kaget, kok dia tahu semua? Itu saudaraku, dia bukan pintar, dia udah tahu, dia baca roh orang yang datang itu. Rohnya dibaca dia, dalam dunia roh dibaca dia. Tapi puji Tuhan, kita orang yang benar, orang yang sungguh percaya, tidak bisa dibaca. Haleluya. Jadi gitu kepada. Jadi kepada siapa kita meminta keadilan? Ini dia, kepada orang-orang kudus.
Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi orang-orang kudus, saudaraku, ya, akan menghakimi dunia. Dikatakan lagi, ya, ayat 3, akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi nanti saudaraku pada kerajaan 1000 tahun, dan nanti saudaraku pada di surga nanti, kita juga akan ikut menghakimi. Luar biasa. Jadi walaupun saudara kita ini kurang dipandang masyarakat, no problem, tidak masalah. Tapi ingat, nanti kita ikut memerintah, ikut menghakimi. Jadi level kita di hadapan Tuhan sungguh tinggi, saudaraku. Kelas kita di hadapan Tuhan sungguh tinggi. Sekalipun kita nggak ada pandangan di masyarakat, ya nggak ada apa-apa. Tapi level kita dari Tuhan sungguh tinggi. Kapasitas kita di hadapan Tuhan sungguh tinggi, sungguh luar biasa. Jadi jangan sekali-sekali kita bertanya, minta petunjuk kepada orang-orang di luar Tuhan. Kenapa? Karena kita orang-orang kudus. Kalau memang ada konflik, ada masalah, jangan bertanya sekali-sekali kepada orang di luar Tuhan. Tapi tanyalah mereka yang takut akan Tuhan, orang-orang kudus yang memiliki hikmat yang luar biasa. Itu di saudaraku, ya. Nah, seterusnya, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Paulus mengatakan, kalaupun ada masalah-masalah dalam jemaat, masa kamu keserahkan itu masa kamu pergi kepada orang-orang yang tidak berarti dalam jemaat? Artinya, orang-orang yang mengaku Kristen, tapi dia nggak ada kapasitas, dia mungkin belum lahir baru. Mengaku Kristen tapi belum lahir baru. Masa kamu tanya ke dia? Itu maksud Paulus, saudaraku. Karena kita tahu Korintus, kota Korintus, jemaat Korintus memang jemaat yang banyak problem daripada kota-kota yang lain, daripada kota Efesus, Filipi, Kolose. Korintus ini banyak masalah. Persoalan penyembahan berhala ada, ya, perselisihan, percecokan, keributan dalam gereja ada. Maka kitab Korintus ini dimasukkan dalam kitab pastoral, penggembalaan. Seorang gembala dia harus mempelajari tentang Korintus. Bagaimana sebaiknya cara menggembala, itu Korintus, saudaraku. Ya. Jadi Paulus mengatakan jika ada jemaat, ya, jika ada jemaat, masa kamu pergi kepada orang-orang yang tidak berarti dalam jemaat? Ayat 5. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Ya, sama kamu, memalukan kamu. Memalukan. Ya, memalukan. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Paulus mengatakan, masa kamu pergi kepada orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang belum lahir baru? Atau tidak adakah di antara kamu, di antara jemaat, seorang yang berhikmat? Jadi kepada siapa kita mencari keadilan? Yang kedua, saudaraku, kepada orang yang berhikmat. Ya. Orang yang berhikmat. Pengkhotbah 7 ayat 5 berkatakan, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada nyanyian orang bodoh. Mendengarnya hardikan orang berhikmat lebih baik daripada nyanyian orang bodoh. Jadi Paulus berkata, diusahakan kalau ada konflik, ada masalah, jangan kepada orang-orang di luar Tuhan, jangan kepada jemaat yang belum lahir baru, tapi temuilah orang yang berhikmat. Mungkin mau gereja sekarang, kalau saya lihat, saudaraku, ini gereja-gereja sudah besar, memang disediakan di dalam gereja itu pelayanan konselor, ya, pelayanan konseling. Ada konselor yang berikan pelayanan kepada jemaat-jemaat yang ada masalah. Tapi tidak semua gereja menyiapkan pelayanan konseling, tidak semua, saudaraku.
Nah, kalau tidak ada di gereja itu pelayan konseling, ya, seorang konselor, itu biasanya pendeta atau gembala yang melayani. Nah, ya saudaraku ya, sebagai contoh, kalau kita mempelajari kembali peristiwa tentang dua orang ibu yang bersisi paham, lalu mereka menghadap raja. Ayo kita lihat, saudaraku, di kitab 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Begini, saudaraku. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ya. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakku yang hidup dan anakmu lah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmu yang mati dan anakku lah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lihat ayat 23. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambillah aku pedang." Lalu dibawalah pedang kepada raja. Kata raja, apa? Ini ayat 25. "Penggallah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain." Lalu bagaimana respon kedua ibu-ibu tadi? Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu," katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain atau perempuan yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab, katanya, ini solusi keputusan yang diberikan raja. "Berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Saudaraku terkasih, luar biasa sekali hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo saat itu, saudaraku. Ada dua orang ibu yang berselisih paham tentang anak. Mereka hidup dalam satu rumah. Ya, yang pertama ibu melahirkan. 3 hari kemudian ibu satu lagi melahirkan. Namun ibu yang kedua ini melahirkan, anak yang dia lahirkan tertidurinya dan akhirnya mati. Dan tengah malam dia datang ke kamar ibu yang pertama melahirkan, ditukar dia bayi. Nah, ketika ibu yang pertama melahirkan ini hendak menyusuinya, dia lihat anaknya mati. Tetapi dia mati, bukan itu anaknya. Lalu mereka berselisih paham, konflik. Ya, wajar saudaraku, waktu itu belum sempat ada urus akte lahir, dan juga tidak ada saksi. Jadi saudaraku, akhirnya mereka pergi mencari keadilan kepada Raja Salomo. Saya luar biasa kagum sekali ya cara kebijakan, keputusan, hikmat Raja Salomo. Dia bilang setelah diadili, ya, mereka ribut kedua ibu ini depan raja. Larinya raja mencari solusi.
ambil pedang, penggallah anak itu, separuh berikan kepada ibu ini, dan separuh berikan kepada ibu yang sini. Coba, ibu yang tadi yang pertama, yang melahirkan itu saudaraku, dia punya belas kasihan. Dia merasa nggak tega anak itu dipenggal. Kenapa? Karena itu anak dia sendiri. Dia bilang, janganlah bunuh anak itu, berikan kepada ibu sana. Tapi ibu sana mengatakan, tidak apa-apa, penggal saja. Biar tidak untukmu, biar untukku. Dari sinilah Salomo melihat mana yang peduli, mana yang memiliki kasih. Ternyata ibu yang pertama melahirkan itulah punya kasih. Berarti itulah ibunya si anak bayi itu. Itu hikmat yang dimiliki Salomo, saudaraku. Mengapa kita katakan kita perlu, kemana kita mencari keadilan? Yang kedua, saudaraku, kita mencari keadilan kepada orang berhikmat. Saya tambah cerita. Minggu kemarin saya dapat tugas mengedar alat-alat kesehatan dari grup API sebar ke gereja. Lalu ada satu hamba Tuhan hamba Tuhan, dia senang sekali ketemu saya. Dia tahu saya guru agama di salah satu sekolah. Dia bangga, ternyata anak jemaat dia masuk keterima. Nah, setelah saya urus keterima, dan ini anak jemaat dia ini bapaknya sebagai penjaga gerejanya. Tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak sebut nama gereja apa dan di mana dan siapa anak pendetanya, tidak perlu. Tapi ini saya jelaskan, ini fakta, bukan fiktif. Lalu pendeta ini mengatakan, Amang Gultom, nanti kita ketemu sekitar 1 jam lagi. Waktu itu saya datang ke gereja jam 6.10. Jam 6:10. Kita nanti ketemu 1 jam lagi di Jatimulyo. Pikir saya, ini ada apa? Kok ngajak saya ketemu 1 jam lagi, tapi di Jatimulyo? Biasanya saudaraku, kalau ada orang ngajak saya ketemu lagi, biasanya itu ngajak makan malam, dinner. Saya pikir waduh, ini mantap ini, ngajak makan malam ini. Tapi saudaraku, yang aneh buat saya agak janggal, ketemu Jatimulyo bukan di restoran, bukan di warung makan, bukan di lapo, tapi di bengkel motor. Biasanya orang ketemu saya, Pak Gultom, nanti kita ketemu di warungnya Sialargan. Saya udah tahu warung Sialargan itu pasti warung makan Batak. Tapi disuruh ketemu di Jatimulyo di bengkel. Bengkel itu dikasih tahu markasi, saya udah paham, karena bengkel itu juga langganan saya. Akhirnya saya berangkat, saudaraku, saya sampai duluan. Sekitar 10 menit kemudian, hamba Tuhan ini datang bersama timnya. Kurang lebih 3 orang mereka. Lalu saya suruh masuk ke rumah itu, ke rumah bengkel. Dan saya lihat, yang punya bengkel sudah gelar tikar, suruh duduk. Ini apa, mau makan atau mau ngapain? Atau mau kebaktian? Loh, kalau mau kebaktian, saya bukan satu gereja dengan mereka, ada apa? Tapi saya masuk dengan senang hati. Begitu duduk saudaraku, kami melingkar, saya lihat ada seorang perempuan, ibu-ibu muda menangis. Oh, ada apa? Ternyata saudaraku, ibu-ibu ini, ibu perempuan muda ini saudaraku, punya masalah rumah tangga. Yang mana saudaraku, suaminya meninggal bulan September 2011, dan suaminya meninggal tidak punya anak. Mereka menikah sudah 15 tahun. Lalu persoalan saudaraku, pihak dari mertua ibu ini atau pihak dari suami mertua ini meminta supaya rumah yang ditempati oleh ibu ini dikosongkan. Saya merasa agak tega amat bagi saya. Kok ibu ini sudah janda, ditinggalkan suami meninggal, malah kok dia pihak suaminya meminta supaya ibu ini mengosongkan rumahnya. Alangkah teganya. Lalu pendeta ini mengajak saya untuk datang, saudaraku. Ternyata pihak suami si janda ini yang minta rumah dikosongkan juga satu gereja dengan mereka.
Luar biasa sekali saya lihat solusi yang dibuat pendeta sangat luar biasa. Sebagai seorang pendeta, ternyata dia punya masalah jemaat dengan jemaat. Lalu saya tanya lagi, Pak Pendeta, siapa jemaat Bapak yang tega mengintimidasi ibu ini? Dia nggak sebut namanya, tapi dia bilang, Pak Gultom, itu juga sintua saya, maksudnya majelis gereja. Loh, sebagai majelis gereja, kok begitu pola pikirnya? Kok begitu sifatnya? Bukannya merangkul, bukannya menguatkan, bukannya menghibur keluarga suaminya ini sebagai janda, tapi justru mengintimidasi supaya si perempuan ini tinggalkan rumah, kosongkan rumah. Ternyata saudaraku, inti pertemuan ini, perempuan janda ini meminta keadilan lewat doa. Minta keadilan dari Tuhan lewat doa. Disampaikan kepada pendeta, dan pendeta juga itu sedang kebingungan karena jemaat dengan jemaat. Jemaat dengan majelis. Nah, ketemu dengan saya diajak juga ikut berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Saya bangga kepada ibu itu, janda itu. Dia tidak ceroboh, dia tidak pergi kepada duku, dia tidak pergi kepada pengacara, dia tidak pergi kepada polisi, dia tidak pergi kepada orang-orang yang tukang pukul, tapi dia mencari seorang yang berhikmat, yaitu gembalanya sendiri, yaitu seorang pendeta. Memang setelah kami doakan, dan juga perempuan meminta, saudaraku, perempuan itu, janda itu minta, apapun keputusan dari pengadilan besok, saya terima dengan lapang dada. Dan rencana saya, kalau memang itu rumah dikosongkan, ya saya minta rumah itu dibagi 2 nantinya. Dan saya akan pindah ke Pulau Jawa. Dan ibu itu juga seorang guru, saudaraku. Dia seorang guru di arah Bandar Jaya. Ya, seorang guru agama. Nah, itu saudara-saudara kasih, ini suatu cerita. Jangan kita minta keadilan kepada orang-orang di luar Tuhan. Jangan. Jika saudara ada masalah, ada problem dengan keluarga sendiri, dengan tetangga sendiri, dengan kawan kerja sendiri, saya minta saudaraku, kita jemaat Gilead Roy, jangan minta keadilan kepada orang di luar Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, mintalah kepada orang kudus dan mintalah kepada orang berhikmat. Ya, jangan di luar yang atau orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak baik, saudaraku. Cobalah kita lihat, kalau kita minta pandangan, minta penjelasan, rata-rata jawaban saudaraku, karena saya pernah bermukim di tengah-tengah masyarakat yang bukan percaya, rata-rata jawabannya adalah apa? Sangat jauh dengan ajaran Tuhan, sangat jauh. Jika ada suami istri bercekcok, lalu si istri mengadu kepada tetangganya bukan anak Tuhan, tidak kenal Tuhan, jawabannya apa? Kalau suami begitu, saya udah sih ceraiin aja. Masih banyak laki, kau masih muda kok, ada pekerjaanmu kok. Itu cara jawaban orang di luar Tuhan. Atau sesuami diskusi kepada orang-orang yang orang di luar Tuhan. Dia curhat kepada orang-orang di luar Tuhan. Rata-rata jawabannya tidak jauh seperti tadi. Loh mas, kamu ganteng, maco, badanmu masih gagah, kau punya penghasilan, ngapain pusing-pusing, masih banyak perempuan di luar sana. Padahal firman Tuhan berkata apa? Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara terkasih, mungkin bukan masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apapun pokoknya. Jangan sekali-kali mencari keadilan kepada orang-orang di luar Tuhan. Ini saya katakan, buat kita jemaat Gilead Roy, jangan sekali-sekali minta atau mencari keadilan kepada orang-orang di luar Tuhan. Jangan.
Tapi firman Tuhan berkata, mintalah, carilah keadilan. Kepada siapa? Orang-orang kudus. Orang-orang sudah matang rohaninya. Yang dari gereja. Yang kedua, kepada orang yang berhikmat. Kalaupun di gereja itu tidak ada seorang konselor, tapi mari sampaikan kepada hamba Tuhan. Atau mungkin bukan hamba Tuhan, mungkin tidak kau berani, tapi carilah orang yang takut akan Tuhan, yang bisa menjaga rahasiamu, yang bisa menyimpan rahasiamu, yang tidak embel, yang dia peduli, care pada pribadimu, yang dia mau doakan. Itu saudaraku, ini pesan saya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kepada siapa kita mencari keadilan? Saya teruskan saudaraku, ya. 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang yang tidak percaya? Tuh, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Maksudnya, kalau ada masalah konflik dalam jemaat, dan itu sudah kamu kalah, itu sudah jemaat, itu sudah masalah, sudah jadi apa, tanda tanya, tanda satu track gitu, ada masalah. Yang berikutnya, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Artinya, mengapa kamu nggak mau mengalah? Kamu mengalah saja. Ada baiknya kita mengalah biar lebih baik. Tapi kalau kita ngotot, bahkan tersebar viral berita itu, justru gereja itu menjadi masalah. Gereja itu jadi cacat. Gereja itu jadi tercoreng. Itu maksud firman Tuhan, saudaraku. Ada baiknya kita mengalah. Jangan diperbesar lagi. Itu maksud firman Tuhan. Ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Paulus berkata, jadi yang ribut ini saudaraku justru sesama jemaat. Mereka cekcok. Saya puji Tuhan, gereja Gigi belum ada seperti itu ya. Belum ada. Saya udah sekian tahun menggembala Gigi atau pernah jadi ketua wilayah. Saya belum pernah melayani, menghadapi, mendengar sesama Gigi konflik itu, belum pernah. Ya, tapi dengan orang lain mungkin ada. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, apa nih? Orang-orang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh. Orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, ya, banci bencong, ya, apalagi orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Memang betul, kita tahu firman Tuhan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul, kasih Allah itu tidak terbatas, saudaraku. Ya, tapi ada orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang mana? Itu tadi, ayat 9, ayat 10. Jadi itu tadi, saudaraku, kemana kita mencari keadilan? Dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 1 hingga 11, ada dua kita temukan. Pertama, kepada orang-orang kudus, atau kedua, kepada orang yang berhikmat. Jadi saudaraku terkasih, mari kita jemaat Gilead, jangan sekali-kali kita minta pandangan, minta keadilan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kenapa? Saudara saya adalah orang kudus, yang nantinya kita akan menghakimi dunia, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Dan kita juga sudah diberikan karunia hikmat kepada kita, seperti khotbah saya minggu kemarin. Ya, saudaraku, kiranya jemaat terkasih yang ada di rumah masing-masing diberkati lewat firman Tuhan ini. Haleluya, amin.
Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik yang sudah menjelaskan kepada kami, kepada siapakah kami, kepada siapakah jemaat seharusnya mencari keadilan. Firman-Mu Tuhan sudah menerangkan kepada kami dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga 11, yaitu kami mencari keadilan kepada orang-orang kudus dan kepada orang yang berhikmat, yang Tuhan taruh karunia-karunia, sehingga kami Tuhan bisa menjalankan atau mengambil keputusan sesuai kehendak-Mu Tuhan, bukan sesuai kehendak kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.